Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Berjumpa kembali pada materi PPKN. Arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila disebut juga sebagai dasar negara dan ideologi negara. Dalam hal ini, Pancasila berfungsi sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara, di mana Pancasila itu dinyatakan secara jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Pancasila sebagai pandangan hidup. Pancasila sebagai pandangan hidup sering disebut sebagai way of life, pegangan hidup, pedoman hidup, pandangan dunia, atau petunjuk hidup. Artinya, Pancasila dipergunakan sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Jadi, sikap dan perilaku masyarakat Indonesia haruslah selalu dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Selanjutnya, yang C, arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Jadi sebelumnya kita sudah bahas ya, Pancasila sebagai dasar negara adalah untuk mengatur seluruh penyelenggaraan pemerintahan negara. Sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup itu adalah sebagai petunjuk hidup, pedoman hidup, pandangan hidup atau pandangan dunia, di mana perilaku sikap masyarakat Indonesia itu harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pancasila termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Semua sila-sila dalam Pancasila, dari sila pertama sampai sila kelima, tidak dapat dilaksanakan secara terpisah-pisah. Jadi Pancasila itu merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Salah satu contoh misalnya pelaksanaan sila pertama itu melandasi atau menjiwai sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Begitu seterusnya sampai sila kelima. Selanjutnya, bagian yang C, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ini adalah sila pertama sampai sila kelima. Sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama antara lain adalah bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi masih banyak ya contohnya, misalnya membina kerukunan antar umat beragama, mengembangkan sikap saling menghormati, bekerja sama dengan agama lain, ya, lalu tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan kepada orang lain. Itu beberapa contoh-contoh nilai dari sila pertama. Lalu nilai-nilai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Ya, nilai-nilainya lalu mencintai sesama manusia, tenggang rasa, menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan dan sebagainya. Ya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua. Selanjutnya, sila ketiga, persatuan Indonesia mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa, rela berkorban untuk kepentingan negara. Ya, mengembangkan persatuan kesatuan atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Memajukan pergaulan demi persatuan.
dan kesatuan bangsa. Itu adalah nilai-nilai yang termuat dalam sila ketiga. Sila keempat, nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat, ya, sebagai warga negara dan masyarakat, setiap masyarakat Indonesia mempunyai kedudukan dan hak kewajiban yang sama, mengutamakan musyawarah di atas kepentingan pribadi dan golongan, ya, menghargai pendapat orang lain. Lalu musyawarah dilakukan dengan akal sehat. Ini banyak contohnya ya, nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat yang berkaitan dengan musyawarah. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini nilai-nilainya. Ya, ada mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, tidak menggunakan hak milik untuk usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain. Ya, ini beberapa contoh. Contohnya misalnya suka bekerja keras, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup yang mewah dan lain sebagainya. Ini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima. Materi yang terakhir, bagian yang D, ya, yang masih berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Ini adalah penerapan Pancasila dalam berbagai kehidupan. Ada ini bagian yang pertama adalah lingkungan keluarga. Jadi penerapan Pancasila pada lingkungan keluarga, contohnya adalah berbakti kepada orang tua, menyayangi keluarga, menghormati sesama anggota keluarga, dan seterusnya. Ya. Lalu yang nomor 2 adalah lingkungan sekolah. Ada contohnya di sini 5. Menghormati teman yang berbeda agama, menjalankan perintah agama masing-masing, melakukan kewajiban sebagai seorang siswa, menolong teman yang kesulitan belajar, menyelesaikan perdebatan dengan cara musyawarah. Itu adalah penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan sekolah. Di lingkungan masyarakat, penerapan Pancasila di lingkungan masyarakat, ini ada beberapa contoh dan juga ada gambarnya ya. Yang pertama, mengedepankan musyawarah ketika mengambil setiap keputusan. Ya, lalu ada nomor 2 sampai nomor 4. Silakan dibaca ya anak-anak. Lalu yang terakhir adalah lingkungan berbangsa dan bernegara. Itu contohnya ada 5. Ini adalah materi yang bagian C, bagian B, bagian C, dan bagian yang D untuk kelas 8. Ya, selanjutnya kita akan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.